Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Asmin Rahman dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Nomor induk mahasiswa 22050 1502037. Pada kesempatan ini akan menjelaskan materi tentang fonologi dan bidang pembahasannya. Yang pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat bernafas pada hari ini, dan salam dan salawat teriring kepada kekasihnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pertama-tama, bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional atau bahasa negara yang digunakan oleh seluruh segenap insan yang berkecimpung di Indonesia ini sebagai bahasa sehari-hari. Nah, oleh sebab itu bahasa Indonesia sendiri diresmikan pada tahun 1945 setelah bangsa Indonesia sudah berada pada titik kemerdekaan setelah mampu merdeka dari penjajah, yakni Belanda. Yang kemudian mari kita masuk kepada pembahasan fonologi dan bidang pembahasannya. Bahwa bahasa adalah sistem bunyi, ujar, sudah disadari oleh para linguistik. Oleh karena itu, objek utama kajian linguistik adalah bahasa lisan, yaitu bahasa dalam bentuk bunyi ujar. Kalau toh dalam praktik berbahasa dijumpai ragam tulis, dianggap sebagai bahasa sekunder, yaitu rekaman dari bahasa lisan. Oleh karena itu, bahasa tulis bukan menjadi sasaran utama kajian linguistik. Karena konsekuensi logis dan anggapan sampai bahkan keyakinan ini adalah dasar analisis cabang-cabang linguistik apapun, seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, leksikologi, dan lainnya. Berakibat pada korpus data yang bersumber dari bahasa lisan, walaupun yang dikaji sesuai dengan konsentrasinya masing-masing, tetapi misalnya fonologi berkonsentrasi pada persoalan bunyi, morfologi pada persoalan struktur internal kata, sementara sintaksis pada persoalan susunan kata dan kalimat, semantik pada persoalan makna kata, dan leksikologi. Kita dapat memahami bahwa material bahasa adalah bunyi-bunyi ujar. Oleh sebab itu, kajian mendalam tentang bunyi-bunyi ujar diselidiki oleh cabang linguistik yang disebut fonologi. Oleh fonologi, bunyi-bunyi ujar ini dapat dipelajari dengan dua sudut pandang. Pertama, bunyi-bunyi ujar dipandang sebagai media bahasa semata, tak ubahnya seperti benda atau zat. Dengan demikian, bunyi-bunyi dianggap sebagai badan mentah, bahan mentah bagaikan batu, pasir, semen sebagai bahan mentah bangunan rumah. Fonologi yang memandang bunyi-bunyi ujar demikian lazim disebut fonotik. Kedua, bunyi-bunyi ujar dipandang sebagai bagian dari sistem bahasa. Bunyi-bunyi ujar merupakan unsur-unsur bahasa terkecil yang merupakan bagian dari struktur kata dan sekaligus berfungsi untuk membedakan makna. Fonologi yang memandang bunyi-bunyi ujar itu sebagai bagian dari sistem bahasa lazim disebut fonemik. Nah, kalau tadi fonotik, maka sekarang fonemik. Dari dua sudut pandang tentang bunyi ujar tersebut dapat disimpulkan bahwa fonologi merupakan sesuatu yang benar-benar mempelajari tentang bunyi. Fonologi memiliki dua cabang, yaitu fonotik dan fonemik. Secara lebih rinci, kedua cabang kajian fonologi ini diuraikan pada bab berikutnya. Seperti penjelasan pertama, kedudukan fonologi dalam cabang-cabang linguistik. Sebagai bidang yang berkonsentrasi dalam deskripsi dan analisis bunyi-bunyi ujar,
hasil kerja fonologi berguna, bahkan sering dimanfaatkan oleh cabang-cabang linguistik yang lain, baik linguistik teoritis maupun terapan. Misalnya morfologi, sintaksis, semantik, leksikologi, dialektologi, pengajaran bahasa, dan psikolinguistik. Apalagi korpus data yang menjadi sasaran analisisnya adalah bahasa lisan. Bidang morfologi yang konsentrasi analisisnya pada tataran struktur internal kata, misalnya, atau mulai dari perilaku kata, proses pembentukan kata, sampai dengan nosi yang timbul akibat pembentukan kata itu sendiri. Sering memanfaatkan hasil studi fonologi ketika ingin menjelaskan mengapa morfem dasar diucapkan secara bervariasi antara pukul dan pukul, serta diucapkan pukulan setelah mendapatkan proses morfologi dengan penambahan morfem, sufiks, praktis, minta bantuan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya manfaat fonologi dalam penyusunan ejaan bahasa. Ejaan adalah peraturan penggambaran atau pelambang bunyi ujar suatu bahasa. Karena bunyi ujar ada dua unsur, yaitu segmental dan suprasegmental. Maka ejaan pun menggambarkan atau melambangkan kedua unsur bunyi ujar tersebut. Pelambangan unsur segmental ini ujar tidak hanya bagaimana melambangkan bunyi-bunyi ujar dalam bentuk tulisan atau huruf, tetapi bagaimana melakukan bunyi-bunyi ujar dalam bentuk kata, frasa, dan kalimat, bagaimana menggal suku kata, bagaimana menuliskan fonetik. Usulan itu sangat lemah dan tidak berdasarkan karena selain menyalahi kodrat bahasa juga bertentangan dengan kesaliman bahasa seperti itu. Kemudian tata cara penulisan bunyi ujar baik segmental maupun suprasegmental ini bisa memanfaatkan hasil kajian fonologi, terutama hasil kajian fonemik terhadap bahasa yang bersangkutan. Sebagai contoh, ejaan bahasa Indonesia yang selama ini telah diterapkan dalam penulisan memanfaatkan hasil studi fonologi bahasa Indonesia, terutama berkaitan dengan pelambang fonem, seperti itu. Oleh karena itu, ejaan bahasa Indonesia dikenal sebagai ejaan donimis. Artinya apa? Terkait dengan pemberlakuan ejaan bahasa Indonesia ini, ada usulan dari beberapa kalangan yang menarik untuk diperhatikan, yaitu ucapan bahasa Indonesia hendaknya disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Seperti itu. Sekian dari saya. Jika terdapat kekurangan, maka itu semata-mata datangnya dari saya selaku mahasiswa yang masih berproses dalam program studi ini. Sekian dan terima kasih. Salam aki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.